Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi etika psikologi tentang iklan, layanan publik, dan biaya. Yang pertama, iklan. Menurut EGTN 2017, iklan merupakan usaha memasarkan produk dengan menyampaikan informasi melalui media. Pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional hasil penelitiannya atau publikasi tetap pada tanggung jawab psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari orang atau pihak lain yang dapat mereka ketahui, seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media, dari membuat pernyataan yang dikategorikan sebagai penipuan yang berhubungan dengan jasa layanan psikologi. Bila psikolog atau ilmuwan psikologi mengetahui adanya pernyataan yang tergolong palsu mengenai karya psikolog yang dilakukan oleh orang lain, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Ayat 3, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada pers atau media, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita yang keliru tersebut. Pasal 30 mengenai deskripsi program pendidikan non-gelar. Psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa yang diberitakan tersebut dijelaskan secara akurat mengenai tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya program tersebut. Untuk pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut konsisten terhadap kode etik, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat, berdasar pada asas praduga tak bersalah, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai pasal 24 Buku Kode Etik, pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 Buku Kode Etik. Yang selanjutnya, pasal 32 mengenai iklan diri yang berlebihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran masyarakat. Gambaran umum. Psikolog atau ilmuwan psikologi senantiasa profesional dan meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai dengan profesionalnya dan kompetensinya. Untuk pengguna layanan, akan dikenakan biaya atas layanan yang diterimanya. Psikolog atau ilmuwan psikologi berkewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Selanjutnya yaitu pasal 33 tentang biaya dan batasan. Psikolog atau ilmuwan psikologi pada awal sebelum kontrak layanan dilakukan hendaklah menjelaskan hak dan kewajiban kepada pengguna layanan psikologi secara rinci, termasuk biaya layanan psikologi yang dikenakannya sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dengan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna jasa atau layanan psikologi khusus. Yang kedua,
Psikolog atau psikologi hendak atau ilmuwan psikologi hendak mendapatkan imbalan dari jasa atau layanan psikologi yang diberikan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukuman jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu psikolog atau psikologi tidak dibenarkan menahan catatan laporan hasil pemeriksaan psikologi untuk penanganan darurat hanya dikarenakan belum dibayar jasa atau layanan psikologinya. Yang keempat, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dapat memberikan jasa atau layanan psikologi yang melanggar kode etik dan tidak dapat menerima imbalan jasa atau layanan yang demikian. Yang kelima, psikolog atau ilmuwan psikologi sebagai wujud pengabdian atau kepedulian pada masyarakat dianjurkan untuk memberikan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Next. Selanjutnya yaitu pasal 34 tentang rujukan dan biaya. Psikolog atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Selanjutnya yaitu pasal 35 tentang keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Membahas tentang psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana dari layanan psikologi. Next. Selanjutnya yaitu pasal 36 tentang pertukaran atau barter. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menerima imbalan baik berupa benda atau non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang menghasilkan tidak eksploitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kasus yang pertama. Jadi ada psikolog inisial G yang sudah mendapatkan izin praktek secara resmi dari HIMSI wilayah Jawa Tengah. Jadi psikolog G itu sudah 1 tahun menjalankan praktek psikolognya, konseling dan terapi. Karena baru 1 tahun, baru banget, jadi dia berniat untuk mempromosikan diri, memperkenalkan dirinya sebagai psikolog ke masyarakat luas. Nah, maka dari itu dia bekerja sama dengan Biro Layanan Iklan ternama. Setelah kerjasama itu, psikolog G juga memberi kompensasi berupa uang kepada Biro Layanan itu untuk pemberitaan tentang dirinya tadi. Pihak sponsor menerima tawaran. Nah, tapi pihak sponsor itu memberikan fakta yang terlalu berlebihan atau hiperbola. Biro layanan itu menyebutkan bahwa psikolog G itu psikolog nomor 1 di Indonesia. Keahlian dan kualifikasinya terlalu berlebihan. Terus dikatakan di situ bahwa psikolog G sudah 10 tahun berpengalaman dalam konseling dan terapi psikologi. Nah, tapi mengetahui hal pemalsuan fakta seperti itu, fakta yang palsu itu, psikolog G membiarkannya saja. Kemudian akhirnya iklan itu resmi diluncurkan. Nah, maka dari itu analisis kasus kelompok kami adalah psikolog G mendapat atau dikenakan pelanggaran kode etik pasal 29 mengenai keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Karena menurut pasal 29 butir 1, ketika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan biro layanan iklan atau semacamnya untuk mengiklankan dirinya, tanggung jawab masih dipegang oleh psikolog. Dan butir 2 mengatakan apabila psikolog dan ilmuwan psikologi itu harus menghindari adanya pemalsuan fakta. Nah, sedangkan psikologi berbuat sebaliknya, maka psikologi harus dikenakan pelanggaran terhadap kode etik pasal 29. Kemudian kasus kedua, jadi ada kasus di mana asisten psikolog dalam suatu seleksi karyawan, jadi asisten itu tidak
dibayar tidak sesuai, murah dan tidak ada penjelasan mengenai aturan, serta kurang adanya inisiatif dari ilmuwan psikolog untuk bertanya mengenai pembayaran atas jasa. Terkait kasus tersebut, maka psikolog melanggar pasal 34. Yang mana pasal 34 berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Menurut kami kasus ini sudah jelas banget bahwa psikolog itu tidak atau melanggar kesepakatan di awal atau bahkan belum melakukan kesepakatan yang baik dengan asistennya, dan kerjasamanya benar-benar tidak baik karena tidak sesuai kesepakatan, dan itu berkaitan dengan kompensasi berupa uang kepada asisten psikolog yang sudah membantunya. Jadi dengan ini psikolog tersebut dikenakan pelanggaran terhadap pasal 34.